Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan segera jumpa lagi di channel Jaga Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Kiapsi, Gus Abbas Buntet, Ketua Umum PWI LS Lasar Sabilillah, Panglima Besar, memberikan sebuah pencerahan, ceramah yang begitu apik, tertata, dibalut dengan sedikit candaan, tapi masih dalam koridor batas-batas tertentu. Bagaimana kita untuk menghargai, menghormati para kiai-kiai Nusantara, mendudukkan suatu perkara atas ilmu, karena Allah itu sifat dasarnya adalah ilmu. Maka siapa yang tidak percaya adanya ilmu berarti tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Banten adalah berdasarkan ilmu. Siapa yang berani menyangkalnya tidak didasari dengan ilmu, bantahan dengan ilmu, maka sudah membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ceramah-ceramah yang disampaikan Kiai Abbas terkait dengan bagaimana nasabah alwi yang memang secara tesis Kiai Imad tidak tersambung sebagai duriah Rasul, belum ada bantahan tesis lain, dan bagaimana mereka hanya dengan marah, hanya dengan bulian memprovokasi orang-orang pribumi untuk mengadu domba dengan orang pribumi. Tidak berpanjang lebar, mari kita simak ceramah Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Kiapsi lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf, NKRI Hakimati Nusantara Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul ulama karomai ono ning ilmu, kehebatan NU adanya di ilmu, keutamaan nah betul ulama ana ning ilmu. Milo jare Kanjeng Nabi ngendika, pilar daripada kehebatan daripada umat Islam ono loro, ilmu bari zuhud sing punya ikhlas lillahi taala. Mulane jare Kanjeng Nabi ngendika, halaku ummati bi syai'aini, ancure umat Islam dari rong perkara. Dua perkara, ketika dua perkara ini sudah ada pada umat saya, maka hancur umat saya. Ini yang bicara adalah nabinya, ini yang bicara adalah Rasulullah. In huwa illa wahyu yuha. Sahabat tanya, dua perkara itu apa ya Rasulullah? Nomor pertama, tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Ora gelem nyekel ilmu, ora gelem nyekel sing gawe ilmiah. Tarkil ilmi, meninggalkan sifat-sifat keilmuan. Kalau seumpama kita semua sudah meninggalkan keilmuan, sampean bakal ditinggal bareng Gusti Allah, sebab ilmu adalah Allah dan sifatnya Allah. Mulai NU jangan sampai berani-berani meninggalkan ilmu. Ketika meninggalkan ilmu, saya yakin Allah akan meninggalkan NU. Ojo Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas, Mbah Wahab, semua adalah ulama bil ilmi. Ojo lok meceaken keilmuan. Kenapa sebab? Kata Rasulullah mengatakan, idza raddallahu 'abdan hadzara 'alaihi al-'ilma. Ketika Allah menolak sehambanya, ketika Allah tidak suka sama hambanya, ketika Allah akan mengusir hambanya, sebab di dunia dia sudah dihindarkan dari ilmu. Orang gelem nyekel ilmu, beli gelem kecelan ilmu, tidak mau memegang ilmu, itu pertanda orang tersebut nanti di akhirat akan diusir oleh Allah. Iki dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Kita melongo sampai melongo ngerti, kan melongo keter dikasih melongo gawe keter yang sing delang. Betul lah, betul betul ini ilmu. Maka saudara-saudara sekalian, bila ilmi dengan ilmu, hancurnya umat saya dengan dua perkara. Satu, tarkil ilmi wa jam'il mali, meninggalkan ilmu, meninggalkan hal-hal yang bersifat aspek keilmuan, dan mengumpulkan harta, menumpuk harta. Kalau dua sifat ini ada pada diri orang Islam, Kanjeng Nabi derek ngomong hancur. Maka hati-hati sing dari pengurus NU. Pengurus NU kudu wong sing paling ngerti ning NU, bukan orang yang paling NU. Pengurus NU adalah orang-orang yang dipercaya oleh para ulama kanggo ngladeni NU untuk khidmah kepada NU. Betul? Saudara-saudara sekalian, ilmu ketika
bersesuaian dengan data, ilmu-ilmu yang sesuai dengan fakta dan realita, ilmu-ilmu yang bisa dibaca dengan hawas, dengan indera kita, bisa dilihat dengan mata, bisa didengarkan dengan kuping, bisa diucapkan dengan mulut, bisa diraba dengan tangan kita sesuai data konkret realita yang ada. Ilmu disebutnya al-haq. Disebutnya apa? Al-haq. Al-haq adalah keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan data, sesuai dengan realita, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan bisa dibuktikan dengan panca indera. Itu namanya al-haq. Kalau ada satu data, kalau ada seumpama ada keilmuan tetapi tidak sesuai dengan data, ada sesuatu tidak sesuai dengan data, bertentangan dengan realita, itu bertentangan dengan hak, disebutnya batil. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hancur yang namanya kebatilan itu. Al-haq, saudara-saudara sekalian, al-haq ini adalah ilmu yang sesuai dengan data, yang sesuai dengan ayatul kauniyah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap penjuru langit dan bumi, sesuai dengan realita yang ada, di mana ayat Al-Qur'an dengan ayat kauniyah itu tidak berbeda, karena satu yang berbicara atau Quran adalah kalamullah, dan bumi dan langit juga yang menciptakan Allah, maka tidak mungkin bertentangan, sesuai dengan data, namanya hak. Maka kata Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika ada hak sesuai dengan data ilmiah, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, ini namanya dari Allah. Dari Allah. Allah kadang-kadang menunjukkan yang hak. Kata Allah mengatakan wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah menunjukkan kepada masyarakat Subang satu data-data, satu kenyataan-kenyataan yang sekarang sedang terjadi para sahabat prosedur, sesuai data kenyataan. Ini yang menunjukkan adalah Allah kepada orang Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya la'allakum tatafakkarun. Maksudnya kita semua supaya berpikir, jangan marah. Bagaimana itu Ba'alwi nasabnya, bagaimana filologinya, bagaimana genetikanya, bagaimana ajarannya. Allah sudah menunjukkan kepada kalian di era digital ini, dengan satu akses kitab dan informasi tentang mereka dan pergaulan mereka, sudah bukan puluhan kitab, ratusan bahkan ribuan kitab bisa diakses oleh kita. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mbah-mbah kita, termasuk mbah saya, Mbah Abbas. Mungkin kitab-kitab yang dimiliki oleh saya yang tentang masalah yang berkaitan dengan Mbah Alwi, mungkin mbah saya, Mbah Abbas belum punya, tapi saya bisa mengakses. Karena apa? Eranya sudah berbeda. Kalau saya mengatakan saya ke Jakarta, dari Buntet ke Jakarta 2,5 jam sudah saya nyampe. Apa sebab? Sudah ada tol, tinggal ke sana saja lurus. Saya bilang mbak saya, Mbak Abbas tuh kalau mau ke Jakarta itu 15 jam, 17 jam. Karena apa? Bukan berarti saya lebih hebat dari Mbak Abbas. Eranya beda. Dulu belum ada mobil, dulu belum ada tol. Cara berpikirnya ke arah situ. Kalau Mbak Abbas zaman dahulu 17 jam, 15 jam, itu karena memang eranya seperti itu. Dipaksa suruh 2,5 jam, ya nggak bisa. Begitu juga zaman Mbak Hasim. Ini era teknologi. Akses daripada kitab-kitab tentang masalah yang berkaitan dengan Mbak Alwi, masalah dengan habaib, begitu juga ajaran-ajarannya bisa kita ambil dari mana saja. Ribuan kitab bisa kita baca, karena kita ada era internet, langsung klik, langsung ribuan kitab datang. Disinilah saudara-saudara Nahdlatul Ulama harus bijak menghadapi fenomena ilmiah ini. Disinilah Nahdlatul Ulama tidak boleh berpegang pada hal-hal yang tidak bersifat ilmiah. Saudara-saudara sekalian, Imaduddin Al-Bantari dengan saya dan beberapa kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama memberikan satu wacana baru tentang yang berkaitan dengan klan Mbah Alwi yang diagung-agungkan lebih daripada 100 tahun oleh orang Indonesia. Kita bongkar, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan permusuhan. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya dengan Ki Imaduddin membuat PWI Laskar Sabila berdasarkan permusuhan, saya pasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu hati saya, Allah Maha tahu hati kiai-kiai NU muda. Sing penting ular tarap mukai urung sampean dari pengurus NU aja lok mitnai wong, sampean kayak Ba'al bisa sudah lok mitnai wong. Tidak, ini fakta ilmiah. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, sudah menunjukkan tanda-tanda keilmuan, la'allakum tatafakkarun, mikir kitanya. Ini bagaimana terjadi seperti ini? Ada sebuah cerita Sayyid Ahmad yang diklaim oleh Al-Ba'alwi itu Al-Muhajir, sebetulnya bukan Al-Muhajir. Diklaim Al-Muhajir itu supaya ada asumsi bahwa Sayyid Ahmad itu hijrah dari Irak ke Hadramaut Yaman, padahal tidak ada catatan data dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Sayyid Ahmad itu pindah dari Irak ke Hadramaut.
catatan itu hanya ada di kitab-kitabnya Ba'alwi. Maka dari itu Said Ahmad itu tidak pernah pindah ke Yaman, tidak pernah pindah ke Hadramaut, sampai Said Ahmad meninggalnya ada di Irak Selatan, kuburannya ada di daerah Najaf. Lah di sana ada makomnya 600 tahun 600 tahun ulama mufakat bahwasanya makom Said Ahmad Al-Abah, Said Ahmad Al-Abah atau An-Nafat yang disebut oleh Ba'alwi Said Ahmad Al-Muhajir, itu kata itu yang aslinya makomnya, jasadnya ada di Najaf, Irak Selatan. Kita bahas kenapa di Tarim ada. Ternyata begitu dicari, ternyata asalnya dari halusinasinya salah oknum Ba'alwi, bahwasanya dia mencari makamnya Said Ahmad. Ternyata aku lihat ada cahaya jatuh dari langit ke bumi, kemudian saya yakin di situ adalah makamnya Said Ahmad. Dibuatlah makam Said Ahmad Al-Muhajir. Diklaim bahwa Said Ahmad itu adalah pindah ke Hadramaut. Saudara-saudara kalian, itu makam yang ada di Tarim, tidak ada jasadnya. 600 tahun ulama sudah mufakat, para ulama tarikh Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mufakat, Said Ahmad makomnya ada di Irak Selatan. Ini adalah data konkret sejarah. Yang ada di Tarim itu adalah baru, tidak ada jasadnya alias makam palsu. Tapi kenyataan kita melihat masih banyak Kiai NU yang ziarah ke Tarim. Saya jadi nggak ngerti kadang-kadang sing ziarah ku kiai pisan, wis kiai ku di video pisan, wis di video dimanjingaken pisan di Facebook bareng YouTube. Wis bocah ya. Ini saya sangat sayangkan. Sebetulnya sebelum ziarah itu dikaji dulu ilmiah. Yang benar mana? Dikaji dulu sejarahnya. Namanya al-haq. Memunculkan al-haq itu namanya as-sidqu. Memunculkan yang hak namanya as-sidqu, jujur. Orang jujur itu adalah orang yang mampu memunculkan perkara yang hak sesuai dengan data sejarah, dengan data kenyataannya bagaimana diungkapkan, namanya as-sidqu, jujur. As-sidqu itu sifatnya para nabi. Maka dari sifat as-sidqu ini para nabi diperintahkan oleh Allah membawa misi. Apa misinya? Misinya adalah musaddiqun lima ma'akum, dari lafaz sidqun. Al-Qur'annya disebut tasdiqan lima baina yadayhi. Kenapa pakai lafaz sidqun? Maksudnya adalah para nabi dan para rasul diberikan oleh Allah satu tugas untuk mengungkap fakta yang ada sesuai dengan data, ilmu yang ada sesuai dengan apa yang diiringi, apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan data yang ada. Kenapa? Karena zaman daripada zamannya Nabi Daud, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, banyak terjadi penyelewengan data. Banyak terjadi pembelokan nasab para nabi. Banyak terjadi pembelokan ajaran. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari, sesuai dengan Musa pada waktu itu adalah arba'ina lailatan, 40 hari, 40 malam. Ini harus dibenarkan. Orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah putra Allah dan habibnya Allah. Habib itu kekasih Allah. Kami adalah kekasih Allah. Makanya Nabi Muhammad membantah. Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengaku kekasih Allah, kenapa Allah melaknat mereka? Kami adalah orang-orang beriman kepada para nabi, para rasul. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka beriman kepada nabi dan rasul, kenapa mereka membunuh para nabi? Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Bantahan dari Allah diajarkan oleh Allah kepada rasul, kepada nabinya, termasuk juga nasabnya para nabi. Apa? Nabi Isa disebutnya bin Allah, Nabi Isa disebutnya bin Yusuf. Kalian harus tahu, Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf, tapi Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar ini adalah seorang soleh yang khidmah kepada Baitul Muqaddas bersama Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Kedua-duanya orang soleh dan orang solehah. Tiba-tiba Siti Maryam diberkati oleh Allah punya anak tanpa bapak. Langsung orang Yahudi berteriak, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai detik ini nasabnya Siti Maryam, apa nasabnya Nabi Isa, ada yang membelokkan. Isa bin Yusuf berarti dianggapnya Nabi Isa adalah anak zina. Ini harus tasdiqan lima baina yadayhi. Nabi muncul, Rasul muncul, Rasulullah SAW apa? Meluruskan nasabnya Nabi Isa, meluruskan nasabnya Nabi Uzair, meluruskan fitnah yang ada, yang terdapat pada Nabi Daud, di mana dikatakan Daud merebut istri orang, sampai ceritanya tersebar sampai di buku-buku sejarah Nabi Daud. Katanya Nabi Daud itu merebut istri orang, suaminya suruh perang sampai mati, istrinya direbut. Nabi difitnah. Ini harus diklarifikasi, tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan.
Sulaiman difitnah apa? Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, gembong sihir. Fitnah ini terasa kawit zamannya Nabi Sulaiman sampai zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu mengumumkan nabi-nabi dan rasul yang wajib diimani. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Dawud, kemudian Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Saleh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Sulaiman. Ketika Rasulullah menyebut Nabi Sulaiman, orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir, sihirnya berasal dari Sulaiman. Fitnah itu terasa sampai zamannya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ini langsung diberikan oleh Allah tugas mengklarifikasikan itu semua, meluruskan itu semua dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Maka Rasulullah diberikan tugas namanya musaddiqun lima ma'akum, berasal daripada as-sidqu. As-sidqu berasal daripada al-ilmu. Al-ilmu akhirnya metu alimun, metu ulama. Nah, total ulama harus memiliki prinsip musaddiqun lima ma'akum yang disebut al-ulama warahatul anbiya. Ulama adalah peran pewaris para nabi. Apa tugasnya? Musaddiqun lima ma'akum. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat kudu titen. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat harus terjun. Jangan dibiarkan masyarakat dibohongi dengan satu kebohongan yang tidak benar. Jangan sampai masyarakat dizalimi dengan satu akidah yang tidak benar, apalagi satu akidah dan pemahaman yang bisa mengeluarkan warga NU dari Islam, dari ajaran Islam, dari akidah yang lurus. Maka ini Nabi Rasul tidak ada, maka para ulama tugasnya seperti itu. Mungkin apa betul? Jadi kulo bariki imat lagi musaddiqul lima ma'akum. Sebab ini adalah meneruskan para nabi, meneruskan para rasul. Tugasnya kayak kue. Ketika ada kezaliman, ketika ada pembelokan sejarah, ketika ada sesuatu hal yang tidak lurus, yang bengkok, mari kita beresi. Masalah kaitannya dengan Fadi Mugaddam, yang katanya Fadi Mugaddam itu Isra Mi'raj sampai 70 kali sehari. Kanjeng Nabi besepisan Fadi Mugaddam ping 70. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama ada Habib berbuat dosa, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, kemudian juga senangnya mabok, kemudian juga saudara-saudara kalian senangnya mabok dan senangnya main perempuan, itu aja dia raruis, biarkan saja. Mereka itu bakal disucikan oleh Allah dengan syafaat nabinya, dengan syafaat mbahnya yaitu Nabi Muhammad, merasa dirinya jadi putra kanjeng Nabi. Mereka itu bakal masuk surga tanpa hisab. Ada orang tidak mau sholat, tidak mau puasa, ada orang senangnya mabok lelel, orang itu senangnya main perempuan, bisa masuk surga tanpa hisab. Kita tanya, ini agamanya siapa ini? Ini kalau dibiarkan bahaya warga NU. Karena sing seneng nih Habib keluarga NU. Sampai teka anak kiai kaya orang di Paimbangan orang bayu sentimen sampean Gus. Ada ngomong bari mantan muhibbin ku susah sekarang pedewek. Mungkin apa mboten? Saudara-saudara sekalian. Wah, ini saudara-saudara sekalian. Ada lagi katanya oknum Habib itu ada, yaitu adalah muhibbinnya meninggal. Akhirnya Habibnya datang, ya Fulan bin Fulan, aneh tahu ente nggak pernah sholat, aneh tahu ente nggak pernah puasa Ramadan, aneh tahu ente nggak seneng mabok, aneh tahu ente seneng main perempuan, tapi aneh tahu ente seneng sama anak, seneng sama Habib. Kalau ente masuk nanti di kuburan, tolong sampaikan surat anak untuk malaikat mungkar nakir. Suratnya dicisipakan nih sore endase, iki Alwi, anak mungkar nakir disurati pak. Sok, kalau sudah begini itu bagaimana saudara? Ini bisa warga NU akhirnya rusak akidah. Sampaikan sama mungkar nakir, ente masuklah surga tanpa hisab. Ini doktrin yang sangat nyata, doktrin secara halus. Arti sembahyang ora penting, puasa Ramadan ora penting, mabok teler ora apa-apa. Sing penting cinta sama Habib, bisa masuk surga tanpa hisab. Ente bisa keluar dari agama Islam sampean. Kalau diyakini seperti itu, kalau sudah punya keyakinan seperti itu, hanya cinta kepada Habib bisa masuk surga tanpa hisab, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Ente udah waqad irtaddu an dinihim. Makanya ada sebagai para ulama mengatakan, hati-hati tuh akidahnya Ba'alwi, itu yang mengikuti akidahnya Ba'alwi itu qadir taddu an dinihim, mereka sudah murtad dari agamanya. Ini kalau diyakini Pak, ini yang harus diklarifikasi. Dari mana mengadu dombanya? Orang adu domba nyelamatkan warga NU, sing seneng ziarah wong NU, sing seneng sholawatan wong NU, sing seneng Ba'alwi wong NU. Hati-hati. Paham apa mboten? Paham ora paham, sing penting mantuk.